Salam antusias sahabat Disko. Jumpa lagi dalam program Present Power Personality, tempat kita membahas hal-hal yang memberi inspirasi dan berbagi energi kebaikan. Hari ini, saya akan membicarakan sesuatu yang sangat penting di dalam sebuah organisasi atau perusahaan, yaitu mengenai nilai-nilai perusahaan. Topik ini bermula dari sebuah momen yang tidak terduga, yaitu saat saya sedang menelusuri media sosial saya, tiba-tiba terlintas tayangan percakapan yang menarik perhatian saya. Tayangan tersebut menampilkan 3 orang yang sedang membahas pekerjaan mereka. Sebutlah mereka adalah si HR, si sales, dan si audit. Mereka tampak sedang membahas pekerjaan dan aktivitas mereka di kantor. Mereka pun ditanya seperti ini, "Pekerjaan lu sehari-hari ngapain sih?" Si HR pun menjawab, "Gua di HR, kerjaan gua sehari-hari menzolimi karyawan." Si sales pun menimpali, "Gua di bagian sales, kerjanya sehari-hari tentunya cari komisi kiri kanan." Kemudian si audit juga menjawab, "Gua di tim audit. Kerjaan gua sehari-hari ya cari-cari kesalahan orang." Tentu saja ini hanyalah obrolan santai di media sosial. Tempat apa saja bisa ditampilkan. Namun, ini justru membuat saya bertanya-tanya. Apakah mereka benar-benar bangga dengan pekerjaan mereka? Apakah mereka memahami dan bisa menjalankan nilai-nilai perusahaan di dalam keseharian mereka? Sepenggal percakapan itu mengingatkan kita semua, terutama bagi para pemilik dan pemimpin perusahaan, tentang pentingnya sosialisasi nilai-nilai perusahaan. Jika Anda adalah pemilik atau eksekutif C-level, bagaimana Anda akan merespon? Sudahkah Anda mengedukasi tim Anda tentang nilai-nilai organisasi Anda? Agar terbentuk budaya kerja yang positif, penting bagi kita untuk memastikan bahwa nilai-nilai perusahaan kita tidak terdistorsi oleh informasi yang mengurangi esensi dari nilai-nilai tersebut. Untuk itu perlu usaha tim manajerial untuk memperkenalkan, mengedukasi, dan memastikan seluruh nilai-nilai perusahaan dapat teradopsi secara baik dan benar. Budaya dan semangat kerja yang baik dapat dibentuk melalui langkah berikut. Pertama, lakukan sosialisasi dan komunikasi secara intens dan jelas. Jelaskan apa maksud dan arti yang terkandung di dalam nilai-nilai organisasi yang kita miliki. Berikan contoh sederhana tentang bagaimana nilai tersebut diimplementasikan, sehingga setiap karyawan dapat memahami dan menerapkannya, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja. Kedua, pemimpin sebagai panutan dan model, di mana pimpinan harus menjadi contoh yang tidak hanya memahami nilai-nilai ini, tetapi juga menjalankannya setiap hari. Yang ketiga adalah mengintegrasi nilai-nilai organisasi ke dalam kebijakan perusahaan dan pengukuran kinerja. Jadikan nilai-nilai ini sebagai dasar dalam penyusunan setiap kebijakan operasional, sebagai dasar pengambilan keputusan di dalam organisasi, dan sebagai dasar di dalam melakukan evaluasi kinerja. Last but not least, terhadap ketiga inisiatif tersebut, tentunya dibutuhkan konsistensi, di mana kita perlu tetap konsisten dalam menjaga inisiatif ini agar menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan organisasi kita. Sahabat Disko, nilai-nilai perusahaan adalah DNA yang membedakan kita dari perusahaan yang lain. Bagi Anda yang berada di posisi C-level atau menjalankan perusahaan sendiri, sudahkah Anda menanamkan nilai-nilai keutamaan di dalam organisasi Anda? Nilai-nilai keutamaan dalam organisasi, apakah hanya untuk kebaikan perusahaan? Bagaimana dampaknya bagi karyawan atau individu-individu di dalam organisasi?
Silahkan bagikan opini Anda melalui kolom komentar yang tersedia. Untuk itu sahabat Disko, tetaplah bersama kami, stay tune, dan pantau terus program kami, Presence Power Personality, only in Disko Podcast. Dengan saya William Jaya, terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.